Pemirsa, rokok merupakan salah satu sumber pengeluaran utama masyarakat Indonesia. Produk yang membahayakan kesehatan, tapi celakanya dirindukan oleh sebagian kalangan. Seperti apa potret ekonomi dan bahaya rokok di Indonesia? Berikut fakta dan datanya. Meski wacana kenaikan harga rokok mencapai Rp50.000 per bungkus sempat hadir, namun industri rokok sebagai komoditas penyumbang inflasi terbesar kedua di Indonesia, sekaligus salah satu penyebab kematian tinggi di dalam negeri ini tidak surut. Laporan terbaru berjudul A Snapshot of the Tobacco Industry in the Asian Region memperlihatkan besarnya penjualan rokok di Asia Tenggara. Menurut laporan yang diterbitkan Southeast Asia Tobacco Control Alliance, Februari 2017 penjualan rokok Indonesia masih yang terbesar di ASEAN. Per tahun 2015, penjualan rokok Indonesia mencapai 248 miliar batang. Kemudian disusul dengan Filipina 90 miliar batang, lalu Vietnam 79 miliar batang, bahkan estimasinya hingga 2020 Indonesia akan tetap merajai penjualan rokok di kawasan ASEAN hingga 281 miliar batang. Bisnis yang menggiurkan tapi mencelakakan banyak orang, baik yang perokok aktif maupun yang mereka yang sekedar terpapar asapnya. Data BPJS Kesehatan 2015 menunjukkan 50% biaya pengobatan dihabiskan untuk membiayai penderita penyakit yang disebabkan konsumsi rokok dan paparan asap rokok. Meski dijepit dengan berbagai regulasi dan dibebani cukai, pendapatan industri rokok ternyata masih tambun. Hal ini tampak dari kinerja 3 pemain besar industri rokok seperti Sampurna, Gudang Garam, dan Jarum. Survei dari Euromonitor Internasional pada Agustus 2016 menyebutkan perusahaan yang didirikan oleh Suryo Wonowijoyo ini merupakan pemegang pangsa pasar rokok terbesar di Indonesia. Gudang Garam menguasai 28,8% pangsa pasar, unggul tipis dari HM Sampurna yang menguasai 28,7%. Jarum membuntuti dengan pangsa pasar 12,4%. Sisanya ada Bentul, merek dagang dari British American Tobacco, 7,4%. Lalu Philip Morris 6,6%. Indonesia juga disebut sebagai negara pengekspor rokok terbanyak. Jumlahnya mencapai 31,5 miliar batang, dibayangi oleh Singapura dan Vietnam masing-masing 27 miliar batang dan 23 miliar batang. Sementara Filipina 13,48 miliar batang dan Malaysia 7,67 miliar batang. Di balik itu semua, bahaya mengkonsumsi rokok mengintip. Harga rokok yang relatif murah dan prevalensi perokok di Indonesia yang tertinggi di ASEAN membawa kabar buruk. Biaya kesehatan yang harus dikeluarkan melonjak. Tengok saja data berikut. Indonesia harus menanggung konsekuensi dari biaya kesehatan akibat rokok. Pada 2015, biaya kesehatan akibat rokok mencapai 28,91 miliar dolar AS atau sekitar 372 triliun rupiah. Besar penerimaan pajak dari rokok tidak pernah cukup dibandingkan dengan dampak buruknya bagi kesehatan. Regulasi tentang rokok makin ketat, anehnya jumlah perokok di Indonesia justru meningkat. Kenyataan ini diperparah bahwa perokok di Indonesia usianya semakin muda. Tren usia merokok dan jumlah perokok meningkat pada usia remaja di atas 15 tahun. Jumlah perokok makin besar jika kisaran umur perokok diturunkan menjadi 10 tahun ke atas. Menurut data The Tobacco Atlas 2015, jumlah pria perokok di atas usia 15 tahun adalah yang terbesar di dunia. Sebanyak 66% pria di Indonesia adalah perokok. Peringkat kedua diduduki oleh Rusia dengan 60%. Lalu Tiongkok 53%, Filipina 48%, Vietnam 47%. Thailand 46%, di bawahnya ada Malaysia, India, dan Brazil. Lalu seperti apa profil perokok aktif ini? The Booklet of Tobacco Economics in Indonesia yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia tahun 2010 mencatat bahwa 67% perokok aktif adalah berpendidikan rendah. Sementara menurut riset kesehatan dasar tahun 2013, mayoritas perokok adalah petani, nelayan, dan buruh. Proporsinya mencapai 44,5%, yang lebih edan lagi 9,9% perokok merupakan kelompok tidak bekerja alias pengangguran. Catatan lain menunjukkan keluarga miskin membelanjakan 12% penghasilan untuk rokok.
Sementara keluarga kaya hanya menghabiskan 7% dari penghasilannya untuk merokok. Rokok telah menyebabkan mereka yang miskin makin miskin. Tak sekedar merugikan secara ekonomi, rokok juga mematikan. WHO menyebutkan di abad 20 konsumsi rokok telah membunuh 100 juta orang. Jika tren konsumsi rokok tidak terbendung, kematian akibat merokok ditaksir bakal menembus 1 miliar orang di abad 21 ini. Mayoritas atau 80% kematian terjadi di negara-negara berkembang. Mudaratnya rokok merampas nyawa banyak orang Indonesia. Saban tahun menyebabkan 217.000 orang meninggal. Terbanyak merenggut 19,8% pria dewasa. Rokok adalah komoditas yang paling kontroversial. Sebagian besar negara melegalkannya, meskipun di sisi lain menggalang kampanye berhenti merokok. Namun kampanye berhenti merokok harus terus digencarkan. Di Sao Paulo, Brazil misalnya, larangan merokok atau bebas rokok di area kantor dan area umum terbukti efektif. Studi terbaru menunjukkan angka serangan jantung di sana berkurang 12% karena kebijakan tadi. Di Indonesia selalu ada ketegangan soal regulasi yang mengatur pertembakauan dan rokok. Belakangan muncul lagi RUU Pertembakauan yang diklaim banyak mengakomodasi kepentingan industri rokok. Kabar baiknya, Presiden Joko Widodo tidak menerbitkan surat presiden yang menugaskan menterinya membahas RUU Pertembakauan. Artinya, pemerintah menolak membahas RUU Pertembakauan.